Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 7 Oktober 2023. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Relasi Terbaik. Firman Tuhan terambil dalam Yohanes 17 ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar tentang relasi yang terbaik yang diungkapkan lewat sebuah relasi, hubungan Allah Tritunggal secara khusus oknum pertama dan kedua, Allah Bapa dan Allah Anak, yaitu Kristus Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Di dalam memberikan pendidikan iman kepada manusia, di dalam keterbatasan manusia memahami tentang Allah, dalam keterbatasan manusia yang orang cerdas sekalipun sampai orang biasa pun bisa memahami kebenaran firman Allah, maka Allah mengungkapkan di dalam bentuk-bentuk yang mudah dipahami, yaitu sebuah relasi Allah Bapa dan Allah Anak. Ini bukan berarti Bapa punya anak, lalu siapa mamahnya. Tidak bisa memakai aturan dan kemudian ketentuan manusia, kemudian kita menilai Allah. Dalam hal ini kita tidak akan membahas Allah Tritunggal. Namun Yesus memberikan sebuah contoh tentang relasi terbaik kepada manusia. Seluruh ungkapan-ungkapan yang ada di dalam Yohanes pasal 17 itu memberikan contoh bagaimana seharusnya kita punya hubungan yang baik, relasi yang baik dengan Allah Bapa. Tentu dalam hal ini juga dalam Kristus, relasi yang baik juga dengan Allah Roh Kudus. Tiga pribadi di dalam satu keberadaan Allah Tritunggal. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus? Selama kehidupan Tuhan Yesus adalah Dia menjalankan secara taat penuh, tanpa bertanya, tanpa dikurangi, tanpa ditambahkan, yaitu rencana karya keselamatan yang dirancangkan di dalam pribadi Allah Tritunggal, agar orang-orang itu percaya kepada Kristus dan diselamatkan, tidak mengalami kebinasaan, mengenal satu-satunya Allah yang benar. Itu yang dilakukan. Mari kita lihat bersama-sama apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua tentang relasi yang terbaik. Kalau kita melihat pada ayat yang kedua, anak itu mempermuliakan Bapa. Allah Anak itu hurufnya besar, tapi kita sebagai anak-anaknya dipanggil untuk mempermuliakan Bapa, untuk mempermuliakan Kristus, untuk mempermuliakan Allah yang kita sembah. Maka relasi yang terbaik antara kita dengan Tuhan, yaitu kita mempermuliakan Bapa. Sewaktu kita mempermuliakan Allah Bapa, mempermuliakan ketritunggalan Allah, maka kita akan taat apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, itu kita lakukan. Orang yang mempermuliakan Allah, mempermuliakan Bapa, mempermuliakan Kristus, mempermuliakan Roh Kudus, dia akan menjalankan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah kepada kita. Kita dipanggil untuk membangun sebuah relasi yang baik, relasi yang sehat, baik dalam rumah tangga. Kita juga membangun relasi yang sehat kalau kita berbisnis, tidak merugikan akan konsumen. Kita juga akan membangun relasi yang sehat waktu kita bekerja dan kita punya majikan, punya bos, punya atasan yang di atasnya. Kita tidak akan merugikan yang bersangkutan. Kita akan melakukan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Sewaktu kita juga dalam dunia pendidikan, yang masih sekolah, yang masih kuliah, yang masih di bangku SMA dan di bawahnya, atau kita melanjutkan studi yang lebih tinggi, kita pun mempermuliakan Bapa dengan cara bagaimana? Setiap apa yang diajarkan oleh guru, oleh dosen yang mengajarkan kita, kita sungguh-sungguh belajar. Sehingga tentu guru-guru akan bahagia dan senang jika setiap murid dan mahasiswanya melakukan apapun yang terbaik yang bisa dilakukan. Apa kemudian yang firman Tuhan katakan? Orang yang mempermuliakan Bapa punya relasi yang baik, maka dia akan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku. Itu yang Yesus ajarkan. Maka aku akan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku dengan sebaik-baiknya. Di sini ada konsistensi, ada ketekunan, ada integritas untuk setiap kepercayaan yang diberikan kepada kita. Lalu apa yang Tuhan ajarkan juga? Supaya semua yang engkau berikan kepadaku itu adalah berasal darimu.
Ini adalah sebuah kesadaran, itu tercatat di dalam ayat yang ke-7. Bahwa semua yang kau berikan kepadaku itu berasal darimu. Menyadari bahwa sumber anugerah, sumber pertolongan, sumber berkat, kesehatan, kelancaran, kemajuan, yang besar sampai yang kecil, itu semuanya berasal dari Allah. Dengan sikap hati seperti demikianlah kita bisa memuliakan Allah dan menjauhkan diri dari kesombongan. Ayat ke-10 kemudian menekankan kembali, dan segala milikku adalah milikmu. Artinya apa? Apa yang kita miliki itu adalah, yang kita miliki semuanya adalah milik Tuhan. Kalau dalam perkataan dan kalimat di dalam ayat ini, artinya kita sesungguhnya tidak pernah memiliki apapun. Yang ada dalam genggaman kita, yang kita lihat, yang kita rasakan, semuanya berasal dari Allah. Kalau Allah tidak memberikan, maka kita tidak pernah memiliki apapun dalam hidup ini. Kita boleh berkata, bukankah aku yang bekerja, aku yang berusaha, berarti itu karena usahaku. Ingat, sahabat seperjalanan, usaha yang dilakukan oleh kita harus dengan berpikir. Usaha yang kita lakukan harus dengan karya tangan. Usaha yang kita lakukan harus kemudian berjalan dengan kaki kita. Siapa yang menciptakan tubuh kita? Siapa yang menciptakan, membuat kita bisa berpikir? Siapa yang memberikan kecerdasan kepada kita? Semuanya berasal dari Allah. Sekalipun itu lewat tangan kita, lewat karya yang kita buat, tetapi sumber segala sesuatu itu berasal dari Allah. Lalu apa yang firman Tuhan katakan pada ayat yang berikut? Peliharalah mereka dalam namamu, supaya mereka menjadi satu sama seperti aku denganmu. Peliharalah mereka, supaya mereka itu jangan sampai binasa. Di sini kita melihat orang yang membangun relasi yang sehat dengan Allah, dia akan membuat hidupnya itu menjadi berkat buat orang lain. Dia tidak hanya memikirkan buat dirinya sendiri. Dia akan memikirkan bahwa semua orang di dalam dunia pada akhirnya memiliki relasi yang terbaik dengan Tuhan. Bagaimana langkah memiliki relasi yang terbaik? Mereka menjadi percaya kepada Kristus sebagai juru selamat. Mereka menjadi anak-anak Allah dan hidup dalam kebenaran. Maka itu yang disampaikan dan diteladankan oleh Kristus untuk kita lakukan. Kita harus jaga hubungan kita yang baik dengan keluarga, dengan para sahabat kita, orang-orang yang berhubungan bisnis, orang-orang yang punya sumbangsi, mereka yang punya katakanlah akses yang memberikan semua yang terbaik sehingga kita ada pada hari ini. Maka kita harus mengembalikan segala kemuliaan Allah, di mana hidup kita menjadi berkat, hidup kita menjadi saluran yang indah, hidup kita menjadi terang dalam kegelapan. Hidup kita menjadi inspirasi. Hidup kita memberikan semangat kepada orang lain. Hidup kita menyegarkan dan mengangkat mereka yang putus asa dan kehilangan semangat dan harapan hidup karena tekanan hidup yang bertubi-tubi yang dihadapi mereka. Kehadiran kita menjadi kehadiran yang memberkati. Sahabat seperjalanan, sewaktu kita membangun relasi yang terbaik dengan Allah, maka kita juga akan membangun relasi-relasi yang terbaik dengan semua orang yang kita temui. Kita membawa damai sejahtera Allah, kita membawa sukacita Allah, kita membawa tentang hidup yang kekal kepada orang banyak, kita menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan lewat lisan maupun keteladanan hidup kita kepada orang banyak. Dan mereka menjadi mengenal Allah sebagai satu-satunya yang benar. Relasi yang baik antara kita dengan Tuhan membuat kita punya relasi yang baik juga dengan seluruh kondisi yang ada di alam semesta ini. Dengan alam, dengan lingkungan, tentunya dengan manusia. Mari kita bangun relasi yang terbaik buat kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah mengajarkan kami. Hamba-Mu berdoa buat sahabat perjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat perjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat perjalanan yang sedang berdoa, mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dalam waktu rencana-Mu yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.